Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Sinar Tani dimanapun berada. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam podcast Sinta TV. Dan kali ini kita akan mewawancarai Pak David, Direktur PT Alam Semesta Agro, salah satu anak perusahaan DGW Group ya. Iya. Pak David, seperti kita ketahui semua bahwa ketahanan pangan kini menjadi fokus pemerintah gitu ya. Sejak dulu zaman sekarang dan apalagi nanti insya Allah pemerintahan baru ya Pak. Seperti itu bahwa dan saat ini kan salah satu yang pemerintah genjot gitu ya, khusus di Kementerian Pertanian ada produksi padi dan jagung gitu ya. Betul. Dan saya baca sedikit-sedikit informasi bahwa PT Alam Semesta Agro ini adalah salah satu perusahaan anak perusahaan DGW Group yang memproduksi benih jagung. Nah, nanti kita akan bicara sejauh mana peran PT ASA, saya singkat aja Pak, PT ASA dalam kontribusinya untuk membantu pemerintah dalam peningkatan produksi pangan khususnya jagung begitu ya. Seperti itu mungkin para sahabat Sinar Tani di seluruh Indonesia yang nanti menonton Sinta TV ya ada yang sudah mengenal, mungkin ada yang belum familiar. Nah, kita ingin tahu bagaimana sebenarnya bisnis PT ASA sebagai anak usaha DGW Group ini menjalankan kegiatan usaha di bidang perbenihan gitu Pak. Seperti apa sebetulnya? Oke. Jadi awalnya ini kita berdiri tahun 2008 Pak, gitu. Kita berdiri 2008. Awalnya kita itu juga bergerak di hortikultura sih. Hortikultura, jadi itu kan benih-benih sayur Pak. Ada pakcoy, sawi, cabai, tomat gitu. Terus juga ada kangkung. Nah, terus kita juga ada research and development juga gitu. Nah, sering berjalan waktu kan research development kita terus berkembang. Nah, terus kita menemukan juga varietas-varietas yang bisa kompetitif lah, khususnya untuk jagung pakan hibrida. Nah, setelah kita melakukan research dan bergerak, akhirnya kita saat ini sudah mulai jualan jagung pakan Pak, jagung pipil ya mungkin sebutannya, hibrida dengan nama Bomber dan Dahsyat Pak, terus juga ada Elu gitu. Pak, tadi Bapak sebutkan Pak David bahwa PT ASA ini memproduksi banyak jenis gitu, bukan hanya jagung tapi benih sayuran. Sejauh mana dan seberapa besar sebenarnya sih Pak produksi terus produksi benih-benih itu Pak? Betul. Iya. Jadi untuk horti itu kan memang banyak Pak, ada tomat, cabai, sawi, kubis. Memang kalau untuk horti yang paling besar itu pasar tomat sama cabai, itu besar sih. Malah cabai masuk dalam salah satu kriteria dalam target inflasi pemerintah gitu. Jadi cukup diatur untuk cabai gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan jagung pipil, itu memang pangsa pasarnya jauh lebih besar Pak dari horti gitu. Ya, kita memang bagian dari DGW Group, nah khususnya di PT ASA yang bergerak di bidang benih, karena kita melihat potensi pasar yang besar dan juga kebutuhan pangan yang semakin meningkat. Jadi memang kita sekarang ini lebih fokus ke jagung pipil Pak, gitu. Lebih fokus ke jagung pipil, gitu sih. Ya, jagung ya kalau kita lihat ya Pak, kalau kita lihat bagaimana pemerintah sebenarnya memang saat ini ya padi dan jagung menjadi salah satu komoditas yang menjadi perhatian. Bahkan kemarin tuh saya lihat Pak Presiden Jokowi begitu ya sempat ke Gorontalo atau ke Sulawesi Utara tuh ya untuk panen jagung, terus kemudian terakhir di Sumbawa gitu ya panen jagung juga sama Menteri Pertanian. Sepertinya ini akan menjadi perhatian utama gitu seperti itu. Setuju. Apa sih sebenarnya yang mendasari awalnya gitu ya dari horti? Tadi Bapak ceritakan kan awalnya kita cuma horti nih gitu ya, tapi apa yang mendasari sebenarnya DGW masuk ke benih horti, melihat pasarnya sejauh besar seperti apa sih Pak David? Iya, jadi memang kita melihat dari potensi pasar Pak, kita lihat potensi pasar yang besar memang di jagung pipil. Nah terus juga memang misi dan visi utama kita kan dari DGW Group ingin
meningkatkan kesejahteraan petani gitu. Nah, di lain pihak kita kan juga ada R&D kita yang terus riset untuk jagung pipil hibrida. Nah, tibalah saatnya memang hasil dari R&D kita melihat cukup bagus gitu, karena yield ya, hasil panen dari bomber cukup tinggi gitu. Jadi potensi hasil per hektar itu bisa sampai 12 ton Pak per hektar. Jadi kita lihat bagus juga untuk membantu para petani dalam meningkatkan hasil panen, dan juga kita lihat juga dapat membantu program pemerintah dalam meningkatkan kebutuhan pangan kita di tahun-tahun kedepannya begitu. Sekarang ini berapa varietas Pak yang sudah dikeluarkan PT Asa Pak untuk jagung pipilan ini? Sekarang ini kita ada 3 varietas Pak. Ada Dahsyat, Bomber, sama Elite gitu. Oh, iya. Ya, ada 3 jagung pipilan. Cuman memang kita ada satu lagi varietas itu Silase 28 Pak. Oh, Silase 28. Silase 28, mereknya Silase 28. Itu memang kita khususkan untuk jagung silase Pak gitu. Mungkin ini pasar yang baru gitu Pak, karena ini lebih terpusat ke susu sapi Pak, untuk menghasilkan susu sapi gitu. Jadi kan untuk susu sapi saat ini memang yang paling bagus untuk pakan susu sapi adalah pakan silase Pak. Pakan silase itu paling bagus gitu. Jadi dengan memberikan silase kepada sapi tersebut, hasil susu dari sapi tersebut akan meningkat 2 kali lipat Pak, begitu. Itu jadi jagung benih silase kita itu memang kita rancang khusus Pak. Jadi itu batangnya, daunnya, sama tongkolnya besar gitu. Batangnya tinggi gitu, bisa sampai 2,5 meter. Terus jadi kalau misalnya dipanen, itu kan untuk silase dari batang, daun, sama tongkolnya itu panen semua Pak, gitu. Jadi kurang lebih satu batang itu bisa sekitar 1,5 kilo Pak, kurang lebih. Gitu. Jadi potensi hasil dengan menggunakan benih silase kita itu per hektar bisa sampai 50 sampai 60 ton potensi hasilnya. Nah itu kan setelah dipanen, dipotong, itu biasa dicaca Pak. Iya, dicaca, terus difermentasi gitu. Kurang lebih 21 sampai 30 hari gitu. Fermentasinya tuh. Fermentasinya. Nanti setelah fermentasinya itu jadi Pak, baunya wangi sih Pak. Harum gitu baunya. Harum baunya. Ya kalau misalnya bau berarti gagal Pak. Gitu. Dia baunya harum gitu. Itu sebenarnya 21 sampai 30 hari itu minimal sih Pak. Misalnya nanti berlanjut sampai setahun, 2 tahun pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Disimpan tuh Pak. Disimpan gitu. Jadi itu salah satu keunggulan Pak, itu kan kita juga banyak berkomunikasi dengan perusahaan susu sapi. Iya. Mereka pun mengakui dengan adanya silase ini mereka terbantu juga gitu. Karena kan sapi itu average lah Pak ya. Iya. Itu per hari butuh sekitar 25 sampai 30 kilo makannya. Pakan untuk susu sapi. Jadi misalkan dalam satu peternakan ada 1.000 atau 3.000 sapi, kebutuhannya memang besar sekali gitu. Nah kan ada di mana musim panen jagung pun juga tidak banyak gitu. Nah dengan silasenya kan waktu penyimpanan bebas Pak sebenarnya, mau setahun 2 tahun sih bebas gitu. Jadi ya mereka aman gitu. Jadi waktu musim panen ya mereka bisa stok silase banyak-banyak. Nah di mana musimnya musim kering atau tidak banyak panen, mereka tetap bisa mengeluarkan stok dari silase tersebut gitu. Jadi banyak fungsi sih dari silase gitu. Ya, nah kita ada memang benih jagung khusus silase tersebut. Varietas tersebut sudah diluncurkan atau masih sebatas uji coba Pak? Oh sudah diluncurkan. Oh sudah diluncurkan. Gitu. Kita juga ada bekerja sama dengan pabrik-pabrik susu yang ada sih. Ya gitu. Kayak di Subang, jadi kita supply benih jagungnya, mereka yang tanam, mereka yang supply ke peternak-peternak susu sapi tersebut. Varietas yang silase itu ada menghasilkan jagungnya juga atau hanya tanaman gitu? Ada Pak, ada menghasilkan jagung juga gitu. Cuman kan kalau sebenarnya
silase itu bisa juga Pak dipanen pipil. Cuman karena silase itu kan panennya sekitar 80 HST Pak. Memang panen muda. Panen gitu. muda ya. Memang panen muda Jadi dia. nggak menunggu keluar tongkolnya ya Pak ya. Keluar tongkol cuman belum matang Pak. Belum matang. Gitu. Masih Jadi, empuk ya gitu. Masih empuk. Masih empuk. Jadi kalau di pipil masih empuk. Masih empuk. Tapi kalau misalnya memang tujuannya pipil, dituakan bisa juga Dituakan dipipil. juga. Bisa juga. Cuman kan karena batangnya tinggi kan sayang Pak gitu. Iya betul. Sayang karena kalau misalnya silase kan otomatis hasil panennya lebih banyak gitu. Betul. Sebenarnya ke arah sana sih. Ya jadi sebenarnya dari tingkat dari petani sebenarnya bisa multifungsi Pak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya mau panen muda bisa, kelewat gitu bisa juga panen pipil. Panen pipilnya pun juga tinggi sih Pak. Gitu. Potensial pipilnya range sekitar 10 sampai 12 ton lah. 12 ton. Potensi. Yang pipil kalau mau dijadikan pipil ya. Kalau dijadikan pipil gitu. Karena kan tongkolnya juga besar. Ya. Ya. Asal mula varietas silase itu turunan dari yang sebelum-sebelumnya atau memang dirakit tersendiri oleh PT Asa nih Pak? Maksudnya khusus begitu? Memang kan kita waktu adukan riset kan memang banyak Pak hasil varietas. Nah kita melihat memang ada peluang untuk varietas silase itu karena waktu kita research kita lihat hasil tanamannya tinggi gitu. Jadi kita lihat cocok untuk silase. Nah dengan dasar itu kemudian PT Asa masuk tuh mengembangin khusus varietas silase gitu ya? Iya betul Pak. Betul. Kalau Bapak lihat perusahaan lain melihat nggak sih waktu itu? Apa baru PT Asa aja nih yang masuk gitu? Melihat pasar yang ya ibaratnya terbuka lah. Iya. Apalagi kemudian nanti ke depan ya kalau saya lihat pemerintah membuat susu gratis, berarti kan perkembangan sapi perah itu kan akan semakin banyak Pak. Semakin banyak, betul. Gitu ya. Ya, untuk saat ini saya belum melihat Pak ya, belum melihat. Yang memang yang fokus di silase, ya memang kalau saya lihat sih baru kita ya, gitu yang untuk masuk di pasar silase ini, gitu. Karena kan memang antara dibandingkan pasar silase dengan jagung pipil, ya jagung pipil memang masih jauh lebih besar, gitu, masih jauh lebih besar sih, gitu. Selama ini sudah ditanam di mana aja tuh Pak yang silase Pak? Sudah dikembangkan? Silase kita Subang ada Pak di Subang, terus ada di daerah Bandung. Bandung. Terus Pengalengan juga ada gitu. Sentra sapi perah lah ya Pak. Sapi perah. Di sana kan ada koperasi susu ya Bandung Selatan, Bandung Timur, Bandung Timur ya. Ke Bandung Timur kan ada koperasinya juga. Ada koperasinya juga, koperasi sapi perahnya ya. Koperasi sapi perah seperti itu ya. Ya kita sudah banyak bicara soal varietas silase. Kalau varietas yang lain bagaimana Pak? Dahsyat, terus Bomber, terus Elite gitu. Bisa diceritakan keunggulan masing-masing Pak untuk yang dasar seperti apa? Gitu ya. Boleh Pak. Nah kayak misalnya Bomber, ini produk kita, ini yieldnya paling tinggi Pak. Gitu. Yieldnya paling tinggi. Ya. Produktivitas tinggi. Jadi per hektar itu memang kita lihat kan bisa 10 sampai 12 hektar Pak. Gitu. Cuman ada panen di Sumatera Utara, ternyata panennya bisa sampai 13,5 ton Pak per hektar gitu. Jadi tinggi. Terus habis itu daerah Sumatera Selatan juga Pak, itu 13 tonan Pak per hektar. Gitu. Jadi ya ini Bomber yieldnya tinggi Pak, yieldnya tinggi gitu. Nah itu ini keunggulan Bomber memang gitu di yieldnya. Terus juga relatif lebih genjah gitu. Lebih cepat ya. Lebih cepat panen gitu. Itu untuk Bomber One. Ya. Nah kalau untuk dahsyat ini dia lebih tahan Pak. Dia kan biasa petani suka mengeluh masalah busuk tongkol, busuk batang. Ketahanan gitu. Terhadap hama ya Pak ya. Iya. Ini relatif lebih tahan Pak gitu dahsyat. Jadi kita juga ada trial di dataran tinggi, dataran menengah, dataran rendah gitu. Nah, memang hasil trial kita dahsyat lebih tahan untuk busuk batang, busuk tongkol lebih tahan gitu. Dan ini
lebih adaptif sih Pak. Dataran rendah, menengah, tinggi bisa semua. Kelebihannya ya Pak, jadi bisa di spesifik lokasinya macam-macam lah. Lebih macam-macam gitu. Iya. Nah terus ini Genja Pak. Genja. Dibandingin kompetitor ya, dibanding kompetitor mungkin bisa lebih Genja sekitar 10-15 hari Pak gitu. Lebih cepat. Lebih cepat panen. 10 sampai 15 hari lebih cepat. Iya, kurang lebih lah. Nah kalau yang elite sendiri Pak? Nah, kalau yang elit ini dia tongkolnya besar Pak. Tongkol besar. Tongkol besar. Tongkol besar. Terus dia punya ininya potensi hasil juga tinggi Pak. Itu bisa 10 sampai 12 hektar juga per 10 sampai 12 ton per hektar. Tongkolnya besar. Jadi ini juga tingkat ketahanan juga bagus juga Pak gitu. Nah, busuk tongkol, busuk batang ya bagus juga Pak gitu, lebih bagus. Sebarannya sekarang di mana aja nih Pak? Soal sebaran pasarnya begitu ya. Iya. Kalau dahsyat, tumber, apakah dalam pemasaran PT Asa ini ada membagi wilayah untuk dahsyat mana, untuk bomber mana, untuk edit Iya. mana yang seperti itu? Untuk saat ini kan kita daerah kan memang cukup luas Pak Iya, gitu. betul. Jadi memang kita sebenarnya sih secara daerah kita dari Jawa, Sumatera, terus NTT, NTB, kita pasarkan semua Pak gitu. Kita pasarkan semua. Cukup merata sih Pak, bomber sama dahsyat elit cukup merata sih gitu. Ya memang ada beberapa kayak Sumatera Utara kan dataran tinggi. Iya. Nah memang kita lebih ke dahsyat gitu. Soalnya kan biasa yang dataran tinggi kan lebih lembab ya. Lembab betul. Biasa lembab tuh busuk batang, busuk tongkolnya agak lebih mudah terserang gitu. Jadi dahsyat memang lebih tahan sih untuk hal tersebut. Gitu. Berarti respon masyarakat petani cukup tinggi ya Pak ya terhadap produk-produk PT Asa ini ya jagung ya. Gitu. Iya Pak. Alhamdulillah gitu ya. Ya memang sih kalau kita lihat, nah untuk mencukupi ketersediaan benihnya gimana Pak? Karena kan kadang-kadang ya kalau kemarin saya ikut rapat perbenihan itu dengan Kementerian Tanaman Pangan, para industri ketika pemerintah mana benihnya gitu, kami nggak siap kalau mintanya mendadak gitu kan, proses karena benih bukan ngisiin input langsung keluar output kalau kayak pabrik, kalau ini kan ada proses di lapangan. Gimana Pak untuk mencukupi ketersediaan benih dan permintaan pasarnya Pak gitu? Iya betul. Ya Pak, emang benar Pak yang seperti Bapak katakan itu benar sekali. Jadi untuk benih ini memang kita tidak mudah ya. Iya betul. Karena kan apalagi kita hibrida gitu. Iya betul, hibrida Pak. Kita mesti sediakan benih, sedangkan benih pun dari tanam sampai panen kan kurang lebih 4 bulanan gitu. Iya betul. 4 bulanan. Nah hibrida dari parent seednya kita mesti siapkan gitu. Ya memang kita butuh forecast sih Pak. Nah, kita akan forecast jangka panjang gitu memang ya. Ya kalau dari kita sendiri kita sudah forecast Pak. Dari kita forecast ya kita sudah bangun pabrik juga Pak ya, di Jawa Timur, Kediri. Oh di Kediri Pak. Di Kediri, iya. Itu kapasitas kurang lebih 1.000 ton Pak. 1.000 ton per tahun gitu. Cuman kita memang sudah ada bayangan Pak, kita sudah merencanakan itu untuk beberapa tahun ke depan pengembangannya ya. Kita akan target di 5.000 ton per tahun Pak. Gitu. Kita target kurang lebih begitu. Jadi ya melihat pangsa pasar juga jagung pakan yang tinggi, ya memang kita perlu persiapan Pak. Gitu. Memang untuk benih ini kita butuh persiapan jangka pendek, menengah sama panjang saja. Gitu. Berarti di Kediri kan saya tahu, saya pernah ke Kediri tuh Pak, ada banyak industri benih besar tuh Pak di sana. Saya tidak, setidaknya ada 2 yang besar ya Pak di sana Pak. Berarti semua pada bermain di Jawa Timur. Saya lihat 2 industri benih yang besar gitu kan di sana. Memang betul sih, itu kelihatannya semua pemain benih ya berpusatnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Apa memang cocok kan? Saya lihat kok
Ya, yang satu ini di Jawa Timur, yang ini di Jawa Timur, yang ini juga baru tahu juga di Jawa Timur juga PT ASA ini. Jarang yang main di Jawa Tengah sama Jawa Barat. Iya, ya itu Alasannya. mungkin karena histori juga ya. Oh, histori dari juga ya. dari histori juga. Karena kan ya historinya memang awalnya pembenihan kan dari Jawa Timur gitu. Ya, awalnya pembenihan Jawa Timur, ya pengembangan juga di Jawa Timur. Ya akhirnya memang Jawa Timur sih yang terkonsentrasi gitu untuk pembenihan. Memang itu kelihatannya memang salah satu tantangan sih. Iya. Tentu salah satu tantangan. Karena bagaimanapun juga kebutuhan yang besar ini kan harus didukung oleh produksi juga akhirnya gitu. Maksudnya kan kita pembenihan ini kan butuh lahan juga untuk menghasilkan benih. Nah terus habis itu kan untuk lahan untuk menanam komersial pun juga perlu ada gitu. Ya memang betul tantangan saat ini sih dengan kebutuhan benih yang semakin meningkat, sedangkan lahan produksi ya kelihatannya berpusat di Jawa Timur, ya memang butuh ekspansi Pak, butuh ekspansi sih. Ya itu memang kelihatannya memang butuh langkah lebih mendalam. Iya. Kenapa nggak coba? Mungkin ada pemikiran mencoba di luar Di luar itu. Jawa Timur, Di sentra kan banyak sebenarnya sentra jagung ya di Indonesia ya. Iya, Ada di saya tahu yang besar kan ada di Lampung, ada di NTB, gitu, Iya. ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, gitu. Betul. Itu sebenarnya dari pemerintah juga beberapa kali diskusi memang kelihatannya memang mau ada arah ke sana gitu. Oh, gitu Pak. Ya cuman itu memang butuh ini juga ya butuh program juga sih untuk hal ini. Karena yang pertama kan itu masalah SDM sih, gitu. SDM. Masalah SDM, karena untuk pembenihan ini tidak hanya menanam jagung terus panen gitu. Iya, betul. Nah kita kan untuk menghasilkan jagung hibrida perlu ada prosesnya juga gitu. Ya ibaratnya kan ada tanaman betina sama jantan. Oh iya. Nah di sini kan kita harus jaga gitu supaya penyerbukannya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah di tahap-tahap ini memang yang sebenarnya yang paling sulit gitu. Krusialnya gitu. Ya dari tingkat SDM kan itu harus kita pantau terus gitu. Betul. Itu lengah 1-2 hari aja ya, berlari udah semua. Gagal penyerbukan Gitu. Iya. Nah terus juga masalah lahan itu kan juga ada istilah isolasi gitu. Oh iya, jangan sampai masuk yang lain ya. Yang lain gitu. Nah di situ kan ya memang kalau di Jawa Timur kelihatannya sudah terstruktur gitu. Kalau misalnya itu udah tanam, isolasinya sudah disepakati semua gitu. Jadi pergerakan pembenihan kita juga lebih enak, lebih nyaman juga gitu. Cukup efisien gitu. Nah sekarang kalau misalnya bergerak keluar dari Jawa Timur, ya itu kadang kan kita mesti ada SDM. Kita ada beberapa kali coba keluar dari Jawa Timur gitu. Memang tidak mudah juga sih, tidak mudah. Apalagi misalnya pembenihan yang kita lakukan ya mau nggak mau memang hektarannya tidak bisa luas lah gitu kan, masih pilot project gitu. Nah di situ ya istilahnya costingnya pun kita juga mungkin nggak begitu masuk sih gitu. Nah terus tantangan lainnya kan pembenihan ini beda dengan panenan jagung pipil gitu. Maksudnya pengeringannya gitu. Kalau misalnya jagung pipil kan panen jemur gitu. Ya. Jemur matahari mau berapa derajat pun udah. Yang penting kering ya. Nah kalau misalnya kan pembenihan nggak bisa gitu, mesti stabil suhunya segala gitu kan. Nah sedangkan di luar Jawa Timur memang rada sulit sih itu. Sulit ya. Kondisi cuacanya juga. Kondisi cuacanya dan fasilitas yang mendukung itu juga belum ada gitu. Sedangkan untuk membangun pabrik tersebut ya lumayan juga secara ininya ya, secara kapitalnya gitu. Ya itu jadi ya memang itu kelihatannya butuh program sih kelihatannya, butuh program mungkin dari pemerintah atau bagaimana gitu. Untuk bisa terlaksana sih. Memang kalau saya lihat sih Jawa Timur itu jadi pusat pertama industri benih, pabrik pakan juga ada di Jawa Timur, terus peternak juga, peternak ayam juga banyak di sana, petaninya juga banyak. Jadi seperti memang sudah terstruktur ya, karena pabrik pakan di Surabaya ada, gitu. Petaninya juga banyak di Jawa Timur, gitu. Memang sih saya lihat
Ya, peternak ayamnya juga banyak di Kediri kan, banyak juga Pak peternak ayamnya. Jadi memang sudah terkonsentrasi. Sudah terkonsentrasi gitu. Itu ya. Emang setuju sih, itu butuh sih memang sebenarnya untuk ekspansi ya. Ekspansi ya. Butuh sih ekspansi. Cuman ya itu ya emang butuh programnya kayak gimana gitu. Karena itu harus saling dukung semua. Stimulus dari pemerintah lah Pak. Stimulus lah. Betul sih. Gitu. Pak, kalau untuk menjaga kualitas benihnya gimana Pak dari PT Asa? Oh iya, untuk kualitas benih kita sudah SSM tuh. Kita juga sudah ISO ya. Oh, sudah ISO. Iya, kita sudah ISO 9001 2015 gitu. Ya, kita dari tahun 2022 sih sudah mendapatkan ISO itu gitu. Jadi untuk kualitas benih memang kita jaga benar-benar itu. Ya, kita komit 100% lah, 1000% lah untuk di kualitas benih kita gitu. Kita jaga benar sih. Jadi kita juga udah ada quality control ya. Quality control dari lapangan kita juga ada QC-nya, pabrik kita juga ada QC, sampai ke packing kita juga ada QC. Jadi dari awal sampai akhir kita jaga semua untuk kualitas tersebut sih. Gitu. Pak, pertanyaan terakhir sebelum saya minta penutup, kalau petani ini untuk mendapatkan benih ini di mana Pak? Gitu. Oh, itu udah Pak. Udah. Ya, kita sudah banyak Pak untuk penyebaran distribusinya. Itu kita banyak di kios-kios pertanian. Di kios pertanian kita sudah supply semua benih kita. Jadi bisa langsung ke kios pertanian Pak, menanyakan untuk benih dahsyat, bomber atau elit gitu Pak. Terima kasih Pak David gitu ya. Tadi sudah ada pesan dari Pak David bahwa petani adalah tulang punggung pangan Indonesia. Betul. Petani adalah pejuang bagi pangan Indonesia. Tanpa petani kita mau makan apa? Kita makan apa gitu? Yang di Jakarta cuman menerima hasil dari petani gitu seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak David atas kesempatan waktunya untuk bisa kami wawancarai. Informasinya sangat berharga untuk petani dan penyuluh di Indonesia bahwa ada produk-produk dari PT Asa, benih-benih unggul jagung dari PT Asa yang selain banyak kelebihan-kelebihan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak David, selain genjah, terus tahan terhadap hama penyakit dan tahan di beberapa lokasi seperti PT yang produk varietas dahsyat gitu seperti itu, dan juga ada satu varietas yang diperkenalkan tadi Pak David, ada benih jagung silase khusus untuk petani yang mungkin dekat dengan peternakan sapi perah gitu ya, seperti itu. Jadi itu informasi yang disampaikan Pak David. Sekali lagi terima kasih Pak David atas informasinya. Saya ucapkan terima kasih dari saya Yulianto, pimpinan redaksi Tabloid Sinar Tani, mengucapkan salam sehat, salam pangan gitu ya. Kita berjuang untuk pembangunan pangan Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.